Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah matematika wajib. Dan bab yang pertama adalah dimensi 3 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Masuk pada materi. Dalam dimensi 3, kalian dikenalkan namanya titik, garis, dan bidang. Sekarang pengertian titik, garis, dan bidang itu apa? Sekarang yang pertama, titik. Apa itu titik? Suatu titik itu ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai besaran. Sebuah titik itu dilukiskan dengan sebuah noktah dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Misalkan seperti A, B, C, dan lain-lain. Misalkan saya punya sebuah noktah, ini saya anggap sebuah titik, saya beri namanya titik A. Jadi memberinya nama titik dengan huruf kapital. Ini sebuah noktah, saya beri nama B, namanya titik B. Ada sebuah noktah, saya beri nama C, namanya titik C. Jadi namanya adalah titik A, titik B, dan titik C. Berikutnya garis. Pengertian garis. Garis itu merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya, dan garis itu dinotasikan dengan huruf kecil seperti K, L. Kalau kita menggunakan dua huruf, maka dengan huruf kapital AB, CD, dan lain-lain. Ambil contoh, saya punya sebuah garis. Dalam konteks ini garis lurus, ya. Sekarang sebuah garis ini saya beri namanya adalah garis K. Dan ini ada garis lagi, saya beri nama misalkan garis L. Nah, kemudian saya punya garis lagi. Jika ini ingin saya beri menggunakan dua huruf kapital, letaknya di kedua ujungnya. Ini garis AB. Contoh satu lagi, misalkan ini adalah garis CD dan lain-lain. Berikutnya adalah bidang. Apa itu bidang? Sebuah bidang yang dimaksud dalam materi ini adalah bidang datar. Itu dapat diperluas ke segala arah. Contohnya, misalkan saya punya sebidang, anggap saja namanya bidang alfa. Bidang alfa ini bisa diperluas ke segala arah. Kemudian kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik. Apa itu? Yang nomor satu, kedudukan titik terhadap titik. Bagaimana kondisi kedua titik itu? Nah, kondisi dua titik itu nanti ada dua. Yang nomor satu adalah terpisah. Contoh, saya punya titik A dan saya punya satu titik lagi, titik B. Kondisi titik A dan B seperti ini namanya titik A berpisah atau terpisah dengan titik B. Yang nomor dua, berimpit. Gimana ilustrasinya? Jika saya punya titik A dan saya punya titik lagi, misalkan di sini titik B. Titik A dan B kondisinya berimpit, maka titik A itu berimpit dengan titik B. Maka bisa dikatakan titik A sama dengan titik B.
Berikutnya kedudukan titik dengan garis. Kedudukan titik dengan garis itu yang pertama, titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis apabila titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Perhatikan ilustrasinya. Jika saya punya titik A dan saya punya sebuah garis dan garisnya melalui titik A, garis itu misalkan garis K, maka dikatakan titik A terletak pada garis K. Kalau ditanya kenapa titik A terletak pada garis K, karena garis K melalui titik A. Berikutnya, titik di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis itu apabila titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Misalkan saya punya titik A dan ini ada garis L, kondisinya L tidak melalui titik A, maka titik A di luar garis L. Berikutnya, kondisi atau kedudukan titik terhadap bidang. Yang nomor 1, titik terletak pada bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang apabila titik tersebut dapat dilalui oleh bidang tersebut. Misalkan saya punya titik A dan saya punya sebuah bidang, bidangnya itu namanya bidang alfa melalui titik A, maka dikatakan titik A terletak pada bidang alfa. Berikutnya, titik di luar bidang. Kapan sebuah titik dikatakan berada di luar bidang? Apabila titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang itu. Ilustrasinya, misalkan saya punya titik B dan saya punya bidang alfa dan bidang V, dan bidang V tidak melalui titik B, maka dikatakan titik B tidak terletak pada bidang V. Kemudian kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan, itu syaratnya yang pertama, kedua garis itu harus terletak pada satu bidang. Yang nomor 2, kedua garis itu memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan itu dinamakan titik potong. Contoh, saya punya bidang V, saya punya garis K terletak pada bidang V, dan garis L terletak pada bidang V, keduanya berpotongan. Lah, hasil perpotongannya berupa titik. Misalkan ini saya anggap titik A. Perpotongan K dan L itu namanya titik potong. Hasil titik A ini namanya adalah titik potong garis K dan garis L. Berikutnya, sejajar. Dua buah garis sejajar, syaratnya keduanya harus terletak pada satu bidang, dan nomor 2 tidak memiliki titik persekutuan. Contoh, saya punya bidang V, garis K dan garis L, keduanya tidak berpotongan. Karena apa? Tidak punya titik sekutu. Dan yang nomor 3, berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit, syaratnya keduanya terletak pada satu bidang, memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contoh, garis K, garis L sama, namanya berimpit. Dan yang nomor 4, bersilangan. Kapan? Jika kedua garis tidak terletak pada satu bidang dan tidak memiliki sebuah titik sekutu.
Contoh bidang U dan V